Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah kehidupan. Hari ini kita akan bicara tentang masa depan dan perjuangan hidup dari seseorang. Kita tahu orang yang paling beruntung adalah orang yang mengerti kelemahannya dan menggunakan kelemahan itu untuk menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak beruntung adalah orang yang tahu kelebihannya, akan tetapi tidak bisa menggunakan kelebihan itu untuk terbang tinggi menggapai mimpi. Sobat Gerida, dimensi kehidupan akan dihadapkan pada sebuah perjuangan. Di pagi hari ini kita akan banyak berbicara tentang hard work, pengalaman, komitmen, skemata, bahkan interpersonal. Bisa dibayangkan variabel-variabel yang akan kita bahas hari ini. Tentunya masih dengan saya Dodi Cahyowo, pemangku dan tuan rumah Gerida Supono, yang akan selalu memberikan inspirasi buat kita semua, buat kalian yang ada di luar sana, dan akan mengerti bagaimana SMK Gerida menggapai sebuah mimpi untuk kita bersama. Sobat Gerida, kembali bersama our program Gerida Supono. Di sesi ini adalah sesi di mana saya akan mengulik atau bertanya banyak tentang Mas Budi, latar belakang pendidikan sampai latar belakang pekerjaan, sebagai gambaran dan enlightening bahwa Mas Budi adalah sosok produk asli dari alumni dari SMK Gerida. Monggo Mas Budi. Oke, selamat pagi adik semua, teman-teman semua, teman-teman alumni, Bapak Ibu guru sekalian. Saya memang produk asli dari SMK PGRI 2 Kediri. Jujur, sangat bangga banget. Ya. Jadi setelah dari lulus di SMK PGRI 2 Kediri Tahun berapa Mas Budi? tahun 2024. Sudah cukup tua. Ya, sudah cukup tua dan kalau jangan bilang angka tua. Karena kelihatan, tapi wajah saya masih muda. Amin. Amin. Semangatnya. Semangatnya. Ya, dan setelah dari saya awalnya juga di SMK Bapak. Jadi hanya berdasarkan SMK, ijazah saya hanya SMK, saya mencoba masuk di Hotel Grand Surya Kediri. Jadi setelah dari jabatan terakhir saya di Grand Surya Kediri adalah sebagai team leader. Setelah itu saya melakukan di beberapa outsourcing. Saya di outsourcing kurang lebih 5 tahun. 5 tahun cukup lama di outsourcing. Habis itu saya masuk ke, saya pengen maju sih, karena kalau saya hanya outsourcing, saya akan gaji akan segini aja. Itu motivasi awal. Akhirnya saya masuk ke kuliah di Universitas 45 Surabaya. Akhirnya saya masuk setelah kuliah. Kalau kita tahu untuk jurusannya tetap kembali lagi seperti awal. Saya adalah benar produk dari PGRI 2. Kebetulan saya juga diajar di Pak Harun. Ya. Saya juga beliau adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi setelah saya meneruskan dari akuntansi Pak ya. Setelah dari akuntansi saya masuk ke dunia perhotelan lagi. Masuk di dunia hospitality karena saya yakin ini adalah style saya sih. Mungkin saya akan menemukan karir di hotel. Jadi begitu Pak, saya yakin. Jadi ini yang saya bilang Mas Budi, bahwa manusia itu kalau ingin sukses, basically mereka harus punya namanya skemata. Ya kan, skemata itu suatu action, organized action, ditanamkan di hati, kemudian diaktualisasikan, dan secara sadar mengembangkan diri tanpa disuruh, itu namanya skemata. Jadi ikhlas, tanpa diawasi pun kita akan bekerja, tanpa diawasi pun kita akan belajar. Bayangkan kalau semua siswa, semua generasi muda punya skemata dalam kehidupan mereka, sesuai dengan kemauan dan kemampuan dan tahu, just great job. Enggak dilanjut. Iya, benar-benar. Memang seperti itu Pak. Yang penting adalah ikhlas dari hati. Konsisten. Yes. Konsisten, kita harus tetap konsisten melakukan apa yang menurut kita baik. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Ya, kalau orang bilang adalah
kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi ingat, jangan gagal terus. Harus ditanamkan di mindset kita. Kita harus berhasil. Jika kita punya impian, aku yakin aku pasti bisa mencapai itu. Pasti. Oke, terus maksudnya latar belakang pekerjaannya, karena pemirsa ingin tahu programnya apa. Jadi saya masuk ke hotel. Setelah masuk ke hotel, saya terakhir jadi supervisor. Kemudian saya masuk ke jadi housekeeping manager di salah satu Chinese food, Chinese food restoran. Jadi housekeeping manager. Di housekeeping manager saya bergabung dengan organisasi yang terdiri adalah para HOD atau para kepala-kepalanya housekeeping atau manajer housekeeping se-Indonesia. Di Indonesian Housekeeper Association. Mas Budi menjabat? Saya masih belum menjabat Pak, masih member. Masih member? Ya, masih member. Setelah saya bekerja di Hotel Trio Indah 2 di Malang, Hotel Trio Indah 2 Malang, ada kepercayaan dari member di BPJIK Malang Raya yang menunjuk saya menjadi sekjen, sekretaris jenderal yang sampai sekarang. Dan itu adalah jabatan yang strategis. Iya. Jabatan yang penting dan itu sebagai lokomotif dari sebuah organisasi, karena sekjen. Iya. Ya terakhir saya sampai sekarang saya sebagai sekjen di BPJIK Malang Raya. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu ingin tanya, mungkin yang sudah kenal sama orang-orang housekeeping, yang para kepala housekeeping yang di hotel itu bergabung di IKA, mungkin sebagian besar sudah kenal saya karena saya mewakili dari Malang Raya. Dari Malang, dari Hotel Trio, saya bergeser ke Hotel The Singgasari Resort karena saya ingin ada tantangan di situ, karena tantangannya sangat lebih. Kemudian setelah saya dari Singgasari Resort, ada seseorang teman yang menangkap saya punya kelebihan di bidang trainer Pak. Sama-sama member IKA, beliaunya adalah GM. Sekarang jabatannya sudah GM. Beliau ini minta bantuan ke saya, tolong dong saya dibantu. Saya pengen sampai mengurusi di dunia training. Training itu di Hotel Putu Royal Surabaya. Yang terakhir saya masuknya di Januari kemarin. Setelah itu saya kena pandemi COVID ini sangat berpengaruh banget terhadap dunia, sehingga saya sama korporasi PT MGM, Metropolitan Golden Management yang membawai Horizon Hotel Group, saya dipindah di Semarang di Hotel Horizon India Semarang. Jadi sekarang Mas Budi jabatan terakhir dan jabatan terakhir sebagai di jabatan terakhir saya itu di HR Koordinator atau Horizon India Semarang. Baiklah, bisa juga telah tadi gambaran cuplikan sekilas tentang report ataupun track report dari Mas Budi Waluyo yang notabene dia adalah salah satu alumni yang kita undang hari ini untuk memberikan sebuah enlightening, sebuah gambaran tentang makna sebuah perjuangan. Karena perjuangan Mas Budi sudah dikatakan dari awal dan salah satu tahu sendiri memang cukup penuh dengan tantangan. Keluarga yang mungkin notabene tidak terlalu beruntung, akan tetapi karena niat, karena kemauan, karena punya skemata, bahkan Mas Budi juga punya kemampuan interpersonal skills, di mana dia bisa mengaktualisasikan kemampuan berkomunikasi terbukti dengan bermain drama. Ya, saya tahu sendiri karena Mas Budi juga pernah bermain teater dengan saya di berbagai event. Ini hanya 10 menit tentang alumni SMK Budi Diri yang terima kasih yang jauh-jauh dari Semarang menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita dan dengan sebuah pencerahan, inspirasi buat kita semuanya. Baik Mas Budi, tema kita hari ini adalah jejak alumni sudah kita bahas. Kemudian kita akan fokus ke hospitality di era pandemi. Ini kita sudah masuk ke substansi, kita sudah masuk ke pembahasan
Dan saya harap Mas Budi bisa memberikan gambaran singkat ya, biar jelas apa sih tema kita tentang hospitality di daerah kami. Apa sih hospitality, kemudian daerah itu mungkin kondisi seperti apa. Mungkin Mas Budi sebagai pelaku yang sangat nyata, bahkan jabatannya sudah lumayan, itu juga suatu gambaran. Ya, jadi hospitality itu adalah dunia pelayanan, itu dunia pelayanan. Host ya. Hospitality dunia pelayanan. Kenapa kita menyebut bahwa kita jangan sampai terjadi customer trauma. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang baik, bagaimana cara kita agar tamu itu selalu datang lagi kepada kita, dan customer itu selalu bergembira. Dalam hal ini yang sering kita tidak tahu di sini adalah bahwa siapa sih customer itu, siapa sih. Mungkin waktu kita di sini di pelajaran di SMK, customer adalah bla 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 bla. Sebetulnya simpel aja sih customer itu. Customer itu adalah orang yang datang kepada kita dan membutuhkan pelayanan dari kita. Itu yang namanya customer. Intinya sih cuma di situ selama ini ya Pak ya. Terus apa sih hubungannya hospitality ini era pandemi? Ini era pandemi sekarang ini sangat berpengaruh banget. Tentunya dari segi pelayanan, bagaimana cara, kalau dulu kita hanya mengetahui bahwa kalau kita hanya mengetahui bersih, layak, fungsi, tidak komponen pokok ini aja yang harus kita bisa memberikan pelayanan. Senyum, sapa, salam. Tapi di era pandemi sekarang tidak. Kenapa? Di era new normal kita harus tambah satu lagi Pak. Apa itu? Hygiene. Jadi prosedurnya jarang, tapi tetap hygiene. Ada di beberapa restoran memang di era pandemi ini untuk bangkitnya sangat sulit Pak. Kita mungkin dibutuhkan kurang lebih 1 tahun ke depan untuk recovery-nya. Recovery-nya diprediksi satu. Karena kenapa kalau yang paling berdampak itu di hotel-hotel yang sekarang, karena harus di portal, karena maksimal 50%, niat kita punya 50%. Kalau untuk satu event di hotel, satu event dulu sebelum pandemi itu setara dengan 5 event di era sekarang. Makanya mungkin banyak teman-teman dari hotel ini yang sekarang masih banyak di rumah. Mereka masih kadang kita berpikir gantian, terjadi anti-cliff dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di bulan Oktober ini tingkat dunia sudah mulai meningkat. Sudah mulai apa? Merangkak. Iya, sudah mulai merangkak. Sudah. Tapi ingat, tingkat dunianya sudah mulai meningkat, tetapi kalau kita tidak, tetap harus berpatokan pada protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Wajib. Kalau di era dulu kita mengenal senyum, sapa, salam, sekarang kalau kita pakai masker, bagaimana cara kita melayani? Sedangkan kita ditutup senyum. Ya, dari mata, senyum di mata, pada di mata, jadi ini mata. Ya memang kita memang dibutuhkan banget, sangat banget di era pandemi ini untuk bangkit ini kan untuk waktu lama. Oke Mas Budi, saya rasa potong dulu. Berikutnya nanti kita akan ada sesi berikutnya. Kita lihat sebentar, kita akan kembali setelah pariwara dan pesan-pesan berikut. Selamat datang di SMK PGRI 2 Kota Kediri. SMK PGRI 2 Kediri beralamatkan di Jalan KH Abdul Karim nomor 5 Kota Kediri. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku
97. Fasilitas belajar yang sangat memadai, laboratorium komputer dengan ruang kelas yang nyaman, serta dilengkapi dengan LCD proyektor. Dengan program keahlian, administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran, multimedia, jasa boga, dan pertanian. Sekolah sangat berperan dalam pendidikan karakter anak. Sekolah bagaikan rumah kedua bagi anak, karena hampir separuh hari waktu yang dimiliki dihabiskan anak untuk kegiatan di sekolah. Sekolah adalah sebagai tempat belajar, tempat berekspresi, tempat untuk menemukan bakat, tempat bersosialisasi, belajar saling menghargai dan membangun persahabatan. Untuk itu, marilah anak-anak kita disekolahkan di tempat yang nyaman, yang mampu mengantarkan keberhasilan di masa depan. Tidak hanya berprestasi di bidang akademis, tetapi juga berprestasi di bidang akademis, spiritual, dan akhlak. Percayakan putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SMK PGRI 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Linda, kembali lagi dengan obrolan kita yang sangat menarik yang telah mengundang bintang tamu, guest star ataupun narasumber yang keren, yang milenials, Mas Budi. Sebelum kita masuk ke dimensi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita tahu bahwa dunia hospitality itu sebenarnya dimulai dari Amerika, dimulai dari 1873 itu ada hotel yang namanya City Hotel, di mana itu adalah cikal bakal kota New York. Dan itu menjadi suatu perkembangan yang luar biasa untuk dunia security, bahkan dikembangkan ke kereta api. Jadi menghubungkan dari daerah ke daerah, negara bagian, akhirnya ada suatu ide dan gagasan untuk melakukan pelayanan seperti layanan rumah. Baik, kita langsung masuk ke sesi berikutnya untuk Mas Budi Waluyo sebagai praktisi, bisa dikatakan seperti itu Mas Budi ya, sebagai orang yang telah banyak berkecimpung di dunia dari housekeeping, sekarang mengejar ke ARD, tentunya banyak hal yang harus dihadapi dan ditangani. Oke Mas Budi, mungkin untuk berikan suatu manfaat buat pemirsa Linda, karena kita ditonton oleh ribuan ini Mas Budi. Nah, bagaimana kiat-kiat sukses, ya kan, untuk menjadi seorang yang aktif atau yang sukses di hospitality, di perhotelan, ya, mau di kitchen, di produk ataupun di housekeeping, mana terserah. Bagaimana kiat-kiatnya supaya pemirsa Linda, terutama relasi sekolah Linda juga punya pencerahan dan mungkin punya dan sedang mengatur langkah strategi perangnya seperti apa untuk menjadi seorang yang ahli di bidang tersebut. Silakan Mas Budi. Kita ingin semuanya, kalau kita ingin sukses, yang pertama itu adalah tanamkan dulu
di alam bawah sadar kita bahwa kita harus sukses. Jika di otak kita selalu berpikiran gagal, gagal, dan gagal, sampai kapanpun kita akan gagal. Setuju. Yang pertama itu Pak, mungkin yang gagal ini. Yang kedua, jika kita menemukan musibah, tolong dibalik. Jangan dilihat negatifnya, dinilai negatifnya, tapi dilihat positifnya. Jadi dibalik. Contoh, saya minta contoh sederhana saja. Ketika kita melihat orang tua kita tidak bisa memberikan fasilitas terbaik untuk kita, hanya mampu memberikan handphone, tapi tidak bisa memberikan sepeda motor, katakan untuk fasilitas kita. Please dibalik. Sebetulnya orang tua kita mampu, cuman orang tua kita masih menginginkan kita berusaha dulu, merasakan bahwa susahnya cari sepeda motor. Satunya itu balik ini. Ya, yang berikutnya adalah ikhlas. Apapun keadaannya kita harus ikhlas. Kita punya kelemahan, yuk kalau dibalik. Kita nggak boleh ngomong bahwa negatif dibalik jadi kelemahan. Oh, ini kelemahanku dibalik. Mana yang positifnya aku? Jadikan itu potensi kita untuk bangkit. Banyak di dunia hospitality, ada di frontliner, di reception, kita bisa memberikan keramatan yang baik. Ada juga di F&B atau kita kenal dengan restoran. Yang berikutnya di produk atau produk dalam arti di produk adalah dari kitchen yang kita kenal seperti itu ya Pak ya, kitchen. Kemudian dari dunia housekeeping itu sendiri. Di dunia housekeeping pun masih dipecah lagi. Ada pool attendant, ada public area attendant, ada room attendant, ada laundry attendant, yang terakhir ada pest control attendant. Jika teman-teman semua di sini itu di posisi terbawah, jangan sekali-kali minder. Karena kenapa? Satu yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah aku makan nggak ikut kamu, yang ngasih makan adalah Allah. Pasti ingat, loyalitas boleh, tapi sekarang kita harus cerdas. Boleh kita loyalitas, tapi ingat, belajar lebih. Kadang saya boleh ingat pada saat itu, saya itu kalau bekerja, saya mesti menyempatkan 1-2 jam untuk, walaupun sudah kurang, saya sempatkan 1-2 jam untuk membantu teman-teman saya. Kenapa? Kan waktunya sudah pulang. Ya. Kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman. Mungkin contoh kita bisa sekarang kita sama beliau seperti ini, Pak Adi, saya mendapatkan ilmu banyak dari Pak Adi. Oh, berarti dia punya testing yang selama ini belum kita ketahui. Jadi sekali lagi jangan dilihat negatifnya, lihatlah positifnya aja. Jadi dari awal sampai akhir tolong mulai dari sekarang. Setelah Anda ikhlas, kunci ilmunya, oh aku kelihatannya akan kesini ya. Kalau sudah teman-teman semua pilih, oh ini kunciku, tak kuning. Sekali sudah terjun, jangan sekali-sekali mundur. Yang penting adalah skill kita yang harus kita mau memiliki apa. Tema hospitality yang terpenting adalah dan harus dimiliki adalah keramah-tamahan diri kita dulu. Bagaimana cara kita menjadi public speaking, jangan takut, jangan grogi ngadepin orang. Skill yang terutama, yang terpenting adalah di era sekarang adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Berbahasa asing juga ya? Berbahasa asing juga. Kalau yang dulu kita lebih mengenal dengan hanya bahasa Inggris saja, Pak. Tapi kalau sekarang mungkin kalau ingin menambahi juga peluangnya lebih tinggi dengan bahasa Mandarin. Itu sangat bagus juga. Jadi
selain dari kemampuan individu, kita juga harus meningkatkan kemampuan diri kita sendiri, skill itu sendiri. Jadi untuk menjadi seorang hospitality yang baik, tidak harus di hotel, tapi kita praktekkan pada diri kita sendiri. Kita mau jadi wirausahawan sukses, harus tetap sama hospitality-nya baik. Dimulai dari diri kita dulu. Hospitality, kepedulian terhadap diri kita dulu, grooming-nya dulu, attitude-nya dulu. Setelah kita sudah effort kita udah bagus, kita baru keluar. Oh, segini ya. Untuk di dunia hospitality itu mungkin untuk yang fresh graduate itu seperti apa, Mas Puju, peluangnya? Kayak siswa SMK atau yang lain yang lulus, apakah mereka bisa punya peluang yang besar atau mereka harus menempuh pendidikan tertentu ya KD3, KD4? Gimana menurut Mas Puji tentang peluang? Sebetulnya peluangnya sama. Sebetulnya secara peluang baik di jurusan SMK ataupun di jurusan SMA, SMK ya, bukan SMK ya, karena SMK ini tercipta untuk jadi seorang orang yang tangguh, iya, entrepreneurship, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi peluangnya sangat tinggi. Jadi bukan hanya kalau di SMK peluangnya sangat tinggi banget. Jangan minder di jurusan SMK. Saya sempat kemarin dengar di SMK itu mencetak orang yang nggak kreatif, salah. Selama kemampuan dari diri kita meningkat, kemampuan bahasa meningkat, mungkin bisa. Kalau untuk mendapatkan ilmu yang lain memang harus ikut sekolah lagi ya. Lebih fokusnya ke dunia hospitality. Mungkin di dari 2 ke depannya mungkin diadakan kelas hospitality. Mungkin akan lebih meningkatkan effort dia. Kalau di SMK itu juga pernah, memang sekarang karena era pandemi ya kita start dulu sambil menyiapkan langkah ke depannya. Jadi di Grida itu ada namanya international class, ya itu orientasinya bisa ke restoran, bisa ke hospitality, ke hotel, dan kita juga sudah mengirim di beberapa hotel untuk OJT, ya kan, on job training di beberapa hotel di Jawa Timur. Oke Mas Puji, berikutnya adalah tentang barriers, ya kan, suatu hambatan-hambatan yang melatar belakang sebuah profesi. Itu pasti. Kita sebagai seorang pendidik, kita juga punya namanya barriers. Bagaimana kita memapping semua kemampuan siswa dan kita akan mendiagnosa dan kita menentukan langkah metodologi pembelajaran itu kalau di dunia pendidikan. Kalau di dunia hospitality itu saya melihat ada namanya social intercourse atau international social intercourse. Kita akan berhubungan dengan banyak orang yang notabene banyak aktor, yang juga punya resiko, karena kita akan menyambut banyak tamu, bisa dari domestik, bisa dari mancanegara, dan kita harus menggunakan kemampuan perangkat atau kemampuan bahasa perangkat yang bahasa Inggris atau bahasa asing. Ya. Problem yang ingin saya tanyakan ini supaya pemirsa tahu, kan, ketika kita mendapatkan sebuah tindakan atau attitude yang kurang menyenangkan dan klien, artinya sebagai seorang pegawai staff, ya kan, atau housekeeper ataupun kitchen, ya yang lain, bagaimana Mas Puji untuk menyikapi hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan bagaimana kita menjadi profesional? Saya yakin dengan profesional kita akan bisa terhindar dari hal-hal yang kurang diinginkan. Minimal meminimize something wrong with our job because we are very professional. Kita hanya bekerja pada job desk kita dan kita bisa mengawal diri kita dan juga tidak terlalu vulgar dalam reaksi sebuah hal yang kurang menyenangkan. Oke, jadi gini, sesuai pengalaman saya, ketika kita rata-rata ketika kita menerima komplain itu apapun komplainnya, yang pertama itu dengarkan terlebih dahulu, dengarkan saja, walaupun itu sampai kata-kata paling kotor, paling jorok, ingat, kita jangan sampai masuk ke arus. Jadi kalau kita sudah kena komplain,
kita dengarkan aja dulu. Pikiran kita hanya satu, karena sebagai seorang hospitality kita harus bilang satu. Saya besok sudah tidak ketemu. Intinya kita dengarkan dulu. Setelah kita dengarkan, kita analisa kesalahan itu. Baru kita cari penyelesaian itu. Rata-rata bagi seorang hotelier itu harus mempunyai bukan dua. Di saat walaupun di depan tamu kita senyum, tapi di belakang tamu pada kita, tapi kita harus bisa kontrol. Jangan sampai jiwa jeleknya itu yang keluar. Ya, jadi harus jiwa positifnya hadapi semuanya. Dan itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Karena itu adalah sebuah grooming, sebuah attitude, sebuah hal yang memang harus kita siapkan dan itu training dan itu pelatihan. Dan bagaimana siswa SMK bisa menyiapkan diri seperti itu di dunia yang mungkin sangat-sangat luar biasa. Memang di satu sisi sebetulnya itu merupakan sebuah modernisasi, sebuah rasionalisasi kehidupan pelayanan terhadap banyak orang. Tetapi di sisi lain itu harus disiapkan mental belajar. Bahkan ada yang mengatakan kalau yang tidak disiplinkan. Bagaimana? Yang pertama, kita harus bisa menghargai diri kita terlebih dahulu. Iya, berpenampilan. Ingat, kuncinya adalah kita jangan terlalu dekat dengan customer. Kita boleh dekat, kita boleh ramah, kita boleh, tapi ingat tetap ada batasan-batasan. Profesional ya. Profesional, kita tunjukkan ketika kita bertindak profesional, mereka akan pasti segan. Tapi ketika kita tidak bertindak profesional, segala sesuatu yang mancing itu pasti dari diri kita. Ada ruang pasti kita beri. Terutama di dunia hospitality pasti. Apalagi nanti hospitality di pub, pasti. Kalau kita nggak bisa menjaga jarak, kita yang akan dibawa. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Yes. Kita menjadi profesional hospitality dulu. Ya kan, kita lebih menata diri, menjadi profesional, menguasai ilmu, membentuk karakter. Ini pesan yang disampaikan Mas Budi kepada semua sobat Bida yang ada di luar sana. Mas Budi, kita akan masuk lagi ke dimensi yang tadi bilang sih, dimensi yang menurut saya itu penting diobrolkan kesempatan yang luar biasa. Begini Mas Budi, ketika di dalam hospitality atau di hotel atau di floating house atau cruise kapal pesiar itu kan setara dengan sama sih dengan hotel kan, karena kapal pesiar adalah rumah yang berjalan atau hotel yang berjalan. Tentunya banyak kendala, terutama di dalam komunikasi. Ya, yang tadi komunikasi kedua yang mau saya tanyakan ketika ada ya kan sesuatu barang yang tertinggal. Kalau di Jepang itu sudah terproses dan sudah terskema, itu luar biasa. 95 bahkan 100% bisa kembali. Bagaimana langkah ketika saya atau mungkin adik-adik yang ketika di dunia hospitality menemukan dompet, tas, atau mungkin barang-barang yang ketinggalan, itu prosedur langkahnya seperti apa supaya tidak terjadi kesalahan atau misunderstanding. Nah, itu penting kan, karena harus dibuat juga, harus dilihat riwayat dan sebagainya. Kalau di hotel, di dunia hospitality pasti itu yang namanya godaan. Pasti itu yang namanya setan, itu pasti godaannya. Kenapa? Apalagi kita menemukan dompet yang uang dolar. Ya, uangnya dolar. Ya, tapi kembali lagi ke harfiah kita. Kalau saya sering menyebut, pernah saya adakan suatu pelajaran bahwa hotel itu sifat yang harus dimiliki adalah sesuai dengan singkatan itu di depan. Hanya itu adalah honest. Jujur. Harus kejujuran. So, jadi kalau menemukan apapun itu harus dilaporkan. Dalam hal ini jika menemukan isi harus nanti dilaporkan. Itu yang namanya adalah lost and found. Barang yang ditemukan. Nanti barang itu akan ada masanya. Jika yang menemukan Siti, coba katakanlah, dan barang itu ada masanya, contoh
Kalau barang berharga itu biasanya 1 tahun. 1 tahun. Ya, paling berharga ada masanya hanya 1 tahun. Kalau food and beverage itu hanya 24 jam. Kalau 24 jam nggak ada yang confirm, langsung boleh untuk buat. Kalau cincin jelas 1 tahun. Nah, pokoknya barang kalau kaos dan yang lain itu biasanya 3 bulan. 3 bulan. Kalau 3 bulan dari seadanya kaos ke permukaan 3 bulan ataupun barang-barang yang lain sampai 1 tahun belum ada konfirmasi, itu kembali lagi itu menjadi hak milik penemunya. oh gitu ya. Menjadi hak milik penemunya. Jadi ada pada masanya nanti seorang eksekutif housekeeper itu oke, lost and found dirilis. Jadi di dalam form lost and found itu ada formnya barangnya ini dari kamar ini, penemunya ini. Ketika itu sudah dinyatakan oke, rilis dengan apapun isinya, termasuk handphone atau apa, Itu haknya penemu. Bentar. Ini menarik sekali. Gini, ketika kita menemukan barang yang lost and found, yang mana dikelola oleh perusahaan atau hotel, langkah pertama yang dilakukan apa? Apakah mencoba tracking kontak dulu dengan klien atau memang sengaja menunggu mereka menghubungi baru kita validasi dan kita kirim atau bagaimana? Atau nanti nggak dihubungi terus disimpan, ya gimana? Tetap. Jadi gini, pada saat prosedur seorang attendant atau seluruh karyawan menghubungkan, itu prosedurnya akan tetap. Oh, ini dilakukan, katakanlah contoh saya pikir kita menemukannya di area kamar, bisa di track di situ. Nomor kamar sekian itu nanti pasti dari pihak reception akan melakukan konfirmasi. Ya, telepon kan? Ya, pasti ditelepon terlebih dahulu. Jika ditemukan di area publik, kita tidak bisa nge-track dari mana kita. Jadi kita menunggu. Kecuali dompet. ada KTP-nya. Soalnya jika kita menemukan identitas itu, ada kemungkinan kita mengembalikan ke orang. Tapi ingat atas nama perusahaan, bukan atas nama individual. Jadi seperti itu Pak. Prosedurnya tetap, kalau memang proseduralnya itu sudah dilalui dengan baik dan masanya sudah habis dan dinyatakan dirilis, itu menjadi hak miliknya penemu. Luar biasa. Ini luar info yang sangat bermanfaat. Kalau boleh saya simpulkan seperti tidak, di dalam hospitality itu merupakan hal yang sangat luar biasa di dunia pelayanan, di dunia servis, di perhotelan yang menyajikan sebuah kenyamanan, feel at home, nyaman. Kemudian memang orang untuk traveling itu tujuannya adalah untuk membuka sebuah problem simpul-simpul benar, simpul-simpul yang stres, dan kita mau traveling dan kita sudah alokasikan uang. Di era modern itu orang sudah nabung, saving ya, saving money-nya sudah diarahkan ke hospitality. Saya mau ke hotel ini, saya akan ke sini, itu sudah di save. Bahkan quality time sudah dipersiapkan, mulai dengan siapa, apa, bagaimana sudah planning jauh-jauh sebelum hari. Jadi ketika gagal, suatu perusahaan perhotelan gagal menyambut itu ya support murah. Jadi yang di save pun jadi sia-sia. Sudah sibuk mencari uang di save, ternyata hasilnya kurang maksimal. Dan resikonya bukan kecil, besar sekali, dari perilaku, behavior, bahkan budaya dan sebagainya. Dan hospitality itu merupakan sebuah global worldwide communication dan service. Jadi kita betul luar biasa. Selain jujur, komitmen, kredivo, skillful dan sebagainya, dan itu menumpuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seorang housekeeper ataupun hospitality, kitchen, keamanan dan sebagainya sudah dijelaskan di awal. Oke Mas Budi, di akhir dari sebuah cerita hari ini, kita tulis suatu pelajaran bahwa dari narasumber ini kita bisa menyimpulkan. Yang pertama adalah orang itu punya mimpi. Seperti slogan di Windows Phone itu adalah apa? Dare to dream, berani bermimpi. Dan Mas Budi adalah salah satu contoh alumni yang berani bermimpi dalam kondisi apapun. Sudah saya katakan di awal bahwa bisa beda. Orang yang paling celaka itu adalah orang yang punya potensi, tetapi tidak mau menggunakan potensi besar itu untuk maju. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang tahu kelemahannya, tetapi dia menggunakan kelemahannya sebagai skema untuk be a great person. Seperti ada di situ,
I'm strong because I know my weakness. Ya kan, orang satu kelemahannya, termasuk tulisannya udah salah. Jadi tulisan yang ada di situ itu salah. Memang bunyinya itu yang disalahkan. Harusnya WEAK, naskah ini terus weak. Ya itulah kesalahan yang muncul. Banyak yang nanya, loh Pak tulisannya salah. Ya berarti itulah kelemahan kita. That's the point in our course. Kata Mas Budi, hospitality ada suatu pelayanan yang luar biasa yang tidak bisa kita tinggalkan. Silahkan melakukan suatu proses statement. Kenapa kita harus berani bermimpi membangun karir dari bawah di hospitality? Proyeksinya seperti apa? Kemudian harapannya seperti apa? Dan apa jaminannya di harapan seperti ini? Karena kita tahu banyak pengusaha tidak mungkin setelah menonton acara ini akan punya arah haluan yang diarahkan berbeda dari menjadi accountant, jadi menjadi PNS, ya yang hanya menunggu tes bisa langsung ke hospitality. Karena itu sangat menjanjikan bisa dan melatih manusia menjadi manusia yang luar biasa. Kok jujur, terampil, good looking, bukan ganteng kan? Good looking itu adalah menarik, smiling, don't forget to smile. Oke, monggo Mas Budi. Yang perlu menjadikan motivasi satu Pak ya. Yang menjadikan motivasi yang pertama, saya dulu ingin masuk hotel hanya satu Pak. Satu, hanya di hotel yang bisa gajian 2 kali dalam 1 bulan. Hanya di hotel yang bisa gajian 2 kali dalam 1 bulan. Satunya adalah gaji pokok, yang satunya adalah service charge. Itulah yang menjadikan semangat. Ini pertama. Jadi seperti itu Pak. Yang pertama. Jadi yang penting kita tetap berusaha ya Pak. Kita diri kita sendiri aja. Mungkin ada lagi, mungkin memberikan pesan kepada masyarakat juga tentang sekolah yang kita ini merupakan sekolah di mana Mas Budi gembleng. Mungkin Mas Budi punya cerita, punya saran, mungkin secara singkat saja. Silahkan memberikan pesan kepada semua pemirsa. Kenapa sih harus SMK begitu? Apa sih kelebihannya? Apa sih keunggulannya? Apakah SMK Garuda benar-benar menjadikan suatu jawaban, tantangan, dan representasi ke sebuah harapan di masa depan untuk semua anak-anak yang di SMP yang akan menjadikan pilihan di sekolah? Silakan. Oke. SMK PGRI 2 Kediri itu benar-benar melakukan penggemblengan dan kalau era sekarang dibilangnya nggak kaleng-kaleng. Keras, iya, tapi semuanya itu adalah diciptakan untuk menjadikan seorang lulusan-lulusan yang memang benar-benar berkualitas. Jangan ambil negatifnya dari sekolah. Sekolah ini adalah sekolah swasta. No. Sekolah ini adalah sekolah swasta yang baru pertama kali saya masuk sini. Belum ada. Pertama kali saya masuk sini, saya jujur saya sangat salut dan bahkan sampai sekarang saya bahwa di sini benar-benar digembleng. Saya merasakan benar gemblengannya. Bahkan sampai di posisi saya sekarang di HOD-nya HRD. Kalau bukan dari PGRI 2, saya kira nggak. Dari ilmu hospital ini saya kenal, masih ingat dulu dengan beberapa guru di sini. Ilmunya juga sangat banget, sangat itu. Jadi nggak salah ada di kelas untuk belajar di PGRI 2. Banyak ilmu yang didapat, karena PGRI 2 perkembangannya sangat pesat banget. Dan saya salut banget sampai sekarang. Pemirsa kita, inilah obrolan yang sangat luar biasa, sangat inspiratif. Karena hari ini kita kedatangan tamu alumni dari SMK Garuda, salah satu alumni yang sukses yang telah melakukan banyak hal, melakukan sebuah program hidup dimulai dari sebuah perjuangan yang tidak kecil dan tidak ringan. Kita tahu bahwa
pendidikan adalah senjata untuk dengan pendidikan, dengan kita serius dan kita menggunakan waktu dengan baik di era sekarang. Dan kita tahu sekarang adalah pandemi di mana semua orang harus melakukan sebuah perubahan besar, semua orang harus membuat suatu rasionalisasi kehidupan. Dan hari ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa SMK Gudang telah menghasilkan produk atau output berupa lulusan yang sangat-sangat berkualitas. Tentunya semua kembali kepada niat dan usaha kita. Semua kembali kepada keikhlasan kita untuk menjadikan kita ibaratkan kertas kosong di tangan kita. Kita yang bisa menulis apa yang menjadi cerita kita. Kita yang bisa membentuk menjadi origami atau menjadi kapal, atau kita bisa membentuk menjadi binatang, kita bisa membentuk menjadi sebuah karya ada di tangan kita. Bahkan kita bisa merobek-robek dan kita membuangnya, itu adalah di tangan kita. Intinya tidak ada satu orang pun yang menjustifikasi kita, tidak ada satu orang pun yang berhak menjudge kita, tidak ada seperti itu dan sebagainya. Semua ada di tangan kita selayaknya. Saya Jody Cahyowo, terima kasih kepada Mr. Budi Waluyo atas segalanya. Semoga kehadiran Mas Budi menginspirasi banyak orang dewasa. Dare to dream, berani untuk bermimpi, and I know my business was my soul. Dan jangan lupa tersenyum ada seperti kita. Terima kasih. Pak. Monggo. Oke. Pesan, saya terima kasih banyak kepada ibu bapak guru semuanya, Harun, Pak Jody, Bu Indah, Pak Rois, yang sudah ini. apa? Ada Adik yang syuting. Terima kasih semuanya adik. ada adik nggak bisa disuruh. Adik bisa disyuting ya. Pesan saya satu, ingat sekarang kalau pengen sukses, semuanya pengen sukses, saya punya pesan adalah Corona. CO adalah konsisten, R-nya adalah responsibility, go roll out of the box. Ya, luar biasa, tidak di zona nyaman. Tidak di zona nyaman, out of the box. M-nya adalah new spirit, dan A yang terakhir adalah MBD. Sukses, saya berharap. Saya ingin from nothing to something. Slogannya siapa? Slogannya Pak Jody mungkin ya. Oke, terima kasih adik-adik. Saya berharap lulusan dari PGRI 2 Kediri bisa sukses kedepannya, baik dari jurusan apapun jurusannya. Siap-siap bertemu saya. See you on the top. Thank you. Baik, Musyawarah. Ini tadi cuplikan kata dari Mas Budi Waluyo. Saya sebagai tuan rumah kita sekolah mohon maaf tidak ada kesalahan. Kami menambah cita-cita kami di langit. Kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara kita. Kalau tidak, kalian berbahagia sebuah cerita perjuangan. Dan di SMK juga bersiaplah menjadi manusia sukses, karena kalian akan diajarkan mengerti apa itu sebuah perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Grida. Senang banget saya bisa masuk ke sekolah yang sudah memotivasi saya, sekolah yang sudah mengeblank saya. Jangan lupa bagi adik-adik di sana yang pengen melanjutkan sekolah, datanglah ke SMK PGRI 2 Kediri. Siap mencetak kamu untuk generasi yang lebih maju. Ingat, kamu akan maju jika kamu mempunyai niat untuk maju.